Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang materi perbandingan. Bersama saya, Atin Fatimah, guru SMP Negeri 2 Garut, dengan pembahasan mengenai materi perbandingan dan pembahasan soalnya. Video ini diberikan pada pertemuan ketiga dan bersifat mengulang. Soal yang dibahas pun merupakan soal yang diberikan sebagai tugas pada pertemuan kedua. Baiklah, kita mulai. Pengertian perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep perbandingan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat dalam skala atau bisa juga dalam contoh yang berikut ini. Takaran kopi dan gula dalam menyajikan minuman. Untuk membuat secangkir kopi dibutuhkan 1 sendok teh bubuk kopi dan 2 sendok gula pasir. Nah, di sini kalian bisa membuat perbandingan antara kopi dan gula atau sebaliknya, gula dan kopi. Jadi kalau misalkan ditanyakan berapakah perbandingan gula dan kopi, kalian sebutnya gula dulu, yaitu 2 berbanding 1. Apabila di dalam soal ditanyakannya perbandingan antara kopi dan gula, maka yang harus disebut pertama kali adalah banyaknya kopi yang dibutuhkan, kemudian dibandingkan dengan banyaknya gula. Dari contoh yang telah disebutkan tadi, perbandingan kopi dan gula untuk membuat minuman adalah 1 berbanding 2. Jadi tanda titik 2 ini dibacanya berbanding. 1 berbanding 2. Tentukan banyaknya gula yang dibutuhkan jika tersedia 30 gram kopi. Ya, karena kita sudah membuatnya dalam bentuk perbandingan sederhana 1 berbanding 2, maka nanti untuk menentukan banyaknya gula yang dibutuhkan kalian harus melihat satuan dari kopinya. Kalau pada slide sebelumnya dalam satuan sendok teh, kalau di sini gunakan satuannya gram. Sehingga banyak gula yang dibutuhkan, karena tadi perbandingan gulanya adalah 2 dan kopinya 1, berarti 2 berbanding 1 kali 30 gram. Karena 30 gram ini adalah banyaknya kopi yang tersedia. 2 per 1 kali 30 gram sama dengan 60 gram. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jadi skala bisa dinyatakan seperti berikut. Jarak pada peta per jarak sebenarnya atau disingkat JP per JS. Contoh, skala 1 berbanding 300 artinya 1 cm jarak pada peta menunjukkan 300 cm jarak sebenarnya. Jadi kalau kalian menemukan sebuah kotak A dan B berjarak 3 cm, berarti tinggal dikalikan 300. Berarti jarak sebenarnya adalah 900 cm. Berikut ini soal yang sudah kalian kerjakan terkait dengan konsep skala. Ibu bahas ya. Jarak antara dua kotak pada peta berskala 1 berbanding 1.500.000 adalah 6 cm. Maka jarak sebenarnya antara kedua kotak tersebut adalah, coba kalian perhatikan di sini skala 1 berbanding 1.500.000. Ini menunjukkan 1 cm pada peta mewakili 1.500.000 cm sebenarnya. Kalian tahu dari cm itu kalau ingin diubah ke kilometer adalah 1 per 100.000. Jadi ini 1 cm pada peta itu sama saja dengan 15 km sebenarnya. Gitu ya. Sehingga apabila 6 cm pada peta berapa kilo? Tinggal dibuat perbandingan 6 per 1 kali 15.
atau sama dengan 90 km. Jadi jawabannya ini. Lalu bagaimana kaitan skala dengan luas daerah sebenarnya? Simak contoh berikut. Suatu kebun berbentuk persegi panjang digambar pada peta berskala 1 berbanding 1000 dengan ukuran 8 cm x 6 cm. Luas kebun tersebut sebenarnya adalah, hati-hati di sini melibatkan dua dimensi, ada dimensi panjang dan dimensi lebar. Sehingga untuk menentukan luas sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara. Tadi kita tulis dulu skalanya 1 berbanding 1000. Kemudian ukuran pada peta 8 cm x 6 cm. Kita bisa menentukan luas sebenarnya dengan dua cara ya. Cara yang pertama, kalian tentukan dulu panjang, ini kan panjang pada peta. Panjang pada petanya 8 cm, maka panjang sebenarnya adalah 8, kalau 1000, kalau 8 berarti 8000 cm. Lebar pada petanya 6 cm, maka lebar sebenarnya adalah 6000 cm. Luas sebenarnya adalah panjang sebenarnya kali lebar sebenarnya. 8000 kali 6000 cm persegi sama dengan 48 juta cm persegi. Nah ini kalau kita ingin ubah ke meter persegi, ingat kalau 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi kalau 1 cm itu 1/100 meter. Kalau ini dipangkatkan 2, maka ini pun harus dipangkatkan 2 ya, pembandingannya pun. Di 1/10.000. Sehingga tinggal kita buang nolnya sebanyak 4. Nah, coret nolnya sebanyak 4 sehingga diperoleh ini sama dengan 4800 meter persegi. Bisa dipahami? Ini baru cara pertama. Ibu akan bahas cara yang keduanya. Seperti yang sudah tadi disebutkan, bahwa skalanya 1 berbanding 1000. Ukuran kebun 8 cm kali 6 cm. Sehingga yang langkah kedua untuk menentukan luas sebenarnya, kalian hitung dulu luas peta ya, luas gambar atau luas kebun pada peta sama dengan 8 kali 6 cm persegi sama dengan 48 cm persegi. Nah, selanjutnya ini kita akan ubah ke luas sebenarnya. Luas sebenarnya adalah 48 per. Nah, skalanya kalian ubah, kalau tadi skala panjang sekarang ganti ke skala luas. Yaitu 1, nah dikuadratkan jadi 1 sama dengan 1000-nya dikuadratkan jadi 1.000.000. Jadi ini tinggal dikalikan 1.000.000. Jadi jangan cuma dikalikan 1000. Kalau dikalikan 1000 berarti dia skala panjang ya, karena kita bicara di luas maka si 1000-nya dipangkatkan 2 sehingga hasilnya 48 juta cm persegi, atau tadi sudah kita hitung ini sama dengan 4800 meter persegi ya. Ini cara keduanya ya. Ini soal yang ada kaitannya dengan menentukan luas sebenarnya. Gambar suatu lahan berbentuk persegi panjang berukuran 12 cm x 8 cm. Jika skala gambar tersebut adalah 1 berbanding 1 juta, maka luas lahan sebenarnya adalah ini dalam satuan kilometer persegi. Kalian boleh menggunakan cara pertama dengan cara nyari panjang sebenarnya, kemudian
lebar sebenarnya. Setelah ditemukan panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, kalian tinggal hitung luas sebenarnya dengan cara, karena berbentuk persegi panjang, luas persegi panjang itu kan rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini Ibu akan coba gunakan cara yang kedua. Ya, kita pilih caranya cara yang kedua. Kita hitung dulu luas pada peta adalah 12 kali 8 cm persegi. Sama dengan 96 cm persegi. Kalian tahu ya, supaya tidak terlalu banyak nol yang kita gunakan, 1 cm itu mewakili 1000 cm sebenarnya. Jadi 1000 cm sebenarnya ini kalau dibuang nolnya 5, sehingga 1 cm itu mewakili 10 km. Ini cara yang Ibu gunakan supaya menyingkat penulisan ya. Nah, kalau ini kan dimensi panjang. Jika yang dimaksud adalah luas, berarti 1 cm persegi itu akan mewakili 10 pangkat 2 km persegi. Atau sama dengan 100 km persegi, sehingga 96 cm persegi itu sama saja dengan 96 kali 100 km persegi atau 9600 km persegi ya. Ini jawabannya 9600. Bisa dipahami? Ya, sekian dulu pembahasan untuk video pertama. Kita lanjutkan bahasannya pada video kedua. Nantikan pantengin terus GCR-nya agar kalian mendapatkan info kapan video keduanya Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.